Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita akan mengangkat lagi satu pemikiran yang baru tentang Dia, yaitu Yesus Kristus Sang Firman. Menjadi amat sangat penting bukan ketika kita menyadari betapa sebetulnya yang disebut firman adalah Kristus yang menjadi daging dan darah jadi sama dengan manusia. Dan firman itu bukan saja menjadi satu pernyataan tetapi penyataan di dalam diri Kristus. Pernyataan itu lebih kepada statement atau ucapan yang disampaikan. Penyataan adalah menyatakan dirinya. Nah saudara-saudara, ini menjadi keunggulan yang sangat meneguhkan, menguatkan bahwa apa yang dipernyatakan oleh para nabi yang dinubuatkan dalam PL menjadi nyata di dalam Kristus. Nah oleh karena itulah firman yang kita sadari, kita pahami, kita geluti yang kita sebut Alkitab. Dia tidak sekedar kumpulan satu kisah, tetapi bagaimana pengaktualisasian pewujudan janji Allah secara nyata di dalam diri Yesus Kristus. Firman hidup itu. Kitab Injil Yohanes, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku yang kekasih, menjadi amat sangat menarik kalau kita mau berbicara tentang Yesus Kristus Sang Firman. Maka istilah pada mulanya adalah firman menunjuk dalam satu kata kerja in the beginning itu artinya sesuatu yang bergerak terus menerus. Sehingga sebetulnya istilah pada mulanya tidak menunjukkan ada satu titik awal, tetapi yang ada terus menerus. Itu bahasa yang dipakai dalam bentuk kata kerja itu. Sehingga in the beginning di sini tidak sama dengan ada titik satunya baru 2, 3. Tetapi sesuatu yang ada di awal mula yang terus menerus istilahnya. Sehingga dia melewati garis batas di dalam titik awalnya. Dia bukan mempunyai satu titik awal, dia masuk ke dalam waktu. Tapi dia memang melintasi waktu. Sehingga istilah pada mulanya sekali lagi adalah sesuatu yang ada secara terus menerus. Membahasakan dengan gampang sebelum ada waktu itu sudah ada. Nah ini penting supaya jangan kemudian kita terjebak pada mulanya menjadi titik awalnya. Nah ini kita harus hati-hati sekali. Sama seperti yang kita kejadian pada mulanya ketika disebutkan langit bumi belum berbentuk, jangan lupa belum ada hari pertama, hari kedua, belum ada waktu. Ya, ini juga perlu untuk dipahami. Sehingga itu adalah satu istilah menunjukkan sesuatu di luar waktu yang tidak bisa kita jangkau. Sehingga kita tidak bisa meletakkannya di dalam konsep pemahaman kita. Sekarang ini seakan-akan itu ada pada satu titik di dalam waktu. Tetapi sebelum waktu ada itu sudah ada. Baik penciptaan langit bumi dan semuanya, ya begitulah Sang Firman yang menciptakan langit bumi itu.
Jadi kalau langit bumi sebelum waktu ada itu sudah ada, lebih lagi sang penciptanya, bukan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, maka istilah ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, artinya firman berada di dalam satu keberadaannya yang melintasi baik ruang maupun waktu, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Nah, kedua ini mau meneguhkan bagaimana sebetulnya keberadaan atau di mana beradanya firman. Firman itu berada bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara, istilah berada bersama-sama dengan Allah, saudara juga jangan terjebak lalu 1 mulai hitung 2 secara matematika. Ya, Arya harus hati-hati karena keberadaannya adalah keberadaan yang roh dan bukan materi. Ya, ingat, keberadaan yang roh dan bukan materi. Ketika Kristus menjadi materi, artinya masuk ke dalam daging dan darah di dalam dunia ini, sebelumnya dia di sana bukan seperti itu. Nah, jadi hati-hati juga dalam memahami Yesus Kristus yang mana yang saudara lagi mau diskusi. Yesus Kristus yang menjadi manusia itu atau Yesus Kristus sebelum menjadi manusia atau sebelum pra-inkarnasi atau pra-eksistensinya. Nah, ini penting. Nah, jadi dia ada di dalam masa yang melewati waktu, yang bukan waktu, dia tidak dikurung oleh ruang dan waktu. Di dalam keberadaannya dia bersama-sama dengan Allah. Ya, mengapa dia bersama-sama dengan Allah? Sama-sama di dalam kekekalannya. Mengapa dia bersama-sama dengan Allah? Karena firman itulah Allah itu. Nah, dengan segera apa yang kita lihat tadi menunjukkan satu kekekalan, yaitu pada mulanya sejak dulu dia melewati waktu sebelum waktu ada, dia ada bersama dengan Allah dan dia adalah Allah. Maka kalimat ketiga ini mempersatukan dia menjadi satu keunggulan yang luar biasa. Nah, sehingga cara kita memandang apa yang dijelaskan Yohanes menjadi amat sangat menarik. Dia detail satu-satu lalu dia gambarkan bahwa itu adalah satu. Nah, ini yang menarik, saudaraku. Oleh karena itu, firman itu adalah Allah, maka firman dan Allah adalah hal yang tidak terpisahkan. Apalagi membuatnya menjadi 2 kutub yang berbeda. Firman dan Allah itu adalah satu, ingat, tidak terpisahkan. Ya. Nah, oleh karena itu firman dan Allah yang tidak terpisahkan, tetapi ada ya di dalam 2 prinsip pribadi yang dimunculkan menjadi sesuatu yang seringkali sulit dipahami orang. Lalu orang bilang, heran, itu mana masuk akal sih? Saudara-saudara, saya selalu berbahagia ketika orang berkata bahwa keberadaan Yesus itu disebut Allah tidak masuk akal. Mari kita pahami sama-sama, memang Yesus tidak mungkin masuk akal. Karena dia jauh lebih besar daripada akal. Sungguh tidak masuk akal kalau Allah masuk akal. Yang masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Nah, itu baru masuk akal. Sehingga logika kita yang kecil mana bisa menerima dia yang besar. Sehingga kalau dia tidak masuk ke dalam akal kita yang kecil, dia yang besar, kan masuk akal. Masuk akal lah kalau dia nggak masuk akal kita, kan begitu. Karena dia lebih besar. Sebaliknya kalau orang berkata, harus masuk akal. Lah otak kamu lebih kecil kok kapasitinya. Dari dia yang mau masuk, bagaimana bisa? Itu malah nggak masuk akal. Nah, karena itu banyak sekali orang-orang di dalam dunia yang mengagungkan akalnya tanpa berakal. Nah, ini saya suka memakai istilah. Mengagungkan akalnya, mau minta masuk akal, tapi dia sendiri berdiskusi sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, mari kita pahami bagian ini. Menyadari keberadaan diri sangat penting. Keagamaan banyak juga orang menyalahpahami. Seakan-akan ini adalah 2 dan bukan satu Allah. Sehingga hukumnya itu menjadi berhala, bukan karena lebih dari satu Allah. No. Itu tidak seperti itu. Ini adalah satu Allah yang sungguh di dalamnya. Lalu ada orang berkata, bagaimana ngerti itu? Katanya begini, katanya begitu, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam pemahaman Allah Tritunggal, bukan? Kita lupa. Allah yang Esa, Allah yang satu, dia ada di mana-mana, bukan? Alkitab catat, dan semua orang beragama percaya Allah Maha Hadir. Kalau dia ada di Indonesia, dia ada di Jepang, maka dia juga ada di Amerika, dan ada di negara Eropa, di negara manapun di seluruh dunia. Pertanyaan kan menarik. Kalau dia ada di seluruh dunia, sebetulnya dia ada di mana? Di seluruh dunia. Loh, kalau dia ada di seluruh dunia, kau bilang satu. Kalau di seluruh dunia, dunianya banyak, berarti dia banyak dong. Dengan segala dia bilang, oh tidak, dia maha kuasa, dia maha hadir. Apalah sulitnya memahami Allah itu tunggal? Karena memang Allah itu maha kok. Jadi kalau sulit kita pahami, ya itu tidak sulit. Sulit kita pahami, ya itu sudah mesti. Ya.
Yang menjadi sulit adalah ketika kita paksa dia untuk bisa dipahami. Nah, itu yang masalah. Yang salah ya kita tuh. Masa yang lebih besar dari kita suruh masuk akal kita. Yang betul saja. Oleh karena itu apa yang dikatakan Yohanes ini bukan barang ecek-ecek yang kemudian asal. No, justru menunjukkan keagungan, keunggulan yang luar biasa. Kemahaan pada diri Allah yang luar biasa. Kristus yang hidup, yang kelak mau menjadi manusia itu. Tidakkah itu menjadi amat sangat mengagumkan dan mencengangkan? Karena dia di dalam kesahakikatannya. Ini istilah dipakai Paulus dalam Filipi. Tidak mempertahankan kesetaraannya itu. Tapi mengambil rupa seorang hamba. Kita pinggirkan dulu bagian itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, oleh karena itu pada mulanya, awalnya, yaitu awal yang tidak berawal. Perhatikan kalimat saya, awal yang tidak berawal karena istilah pada mulanya yang dipakai tensisnya adalah kata kerja. Menunjukkan sesuatu yang terus-menerus berproses. Ya, jadi bukan satu titik starting. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika ini menjadi bagian yang kita lihat. Bahwa dia ada bersama dengan Allah di kekekalannya. Bahwa dia ada bersama dengan Allah di tahta sucinya, bahwa dia ada bersama-sama dengan Allah dan tidak terpisah. Maka segala sesuatu dikatakan dijadikan oleh dia, Sang Firman. Tidak ada yang jadi, ya, yang telah jadi, kalau bukan karena Sang Firman. Ini menjadi menarik. Kalau kita menarik paralel dengan kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1, yang memulai juga dengan istilah pada mulanya, itu ditulis oleh Musa, yang juga memakai kalimat sama dalam bentuk kata kerja tadi yang menunjukkan sebuah proses yang bergerak terus-menerus. Maka kita lihat terjadilah penciptaan. Allah berfirman jadi-jadi, Allah berfirman jadi-jadi, Allah berfirman jadi-jadi. Baru di pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, istilah kita yang kemudian kita pahami sebagai Tritunggal itu. Nah, mari kita lihat ketika apa yang dikatakan Yohanes ribuan tahun kemudian sesudah Musa. Bahwa ia pada mulanya bersama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia dikatakan tidak ada yang jadi. Jadi apa yang sudah jadi itu ada karena Kristus Sang Firman ada. Perhatikan bagian ini, penting. Ingat, Kristus prainkarnasi dan Kristus inkarnasi. Nah, saya kira banyak orang khotbah gagal dalam membedakan prinsip ini. Sehingga kalau berdiskusi kadang-kadang nyampur antara Yesus prainkarnasi dan Yesus yang inkarnasi. Kita mesti mampu dengan jeli untuk mengerti itu dengan penuh. Sehingga bisa menjelaskan dengan baik. Maka Yesus yang inkarnasi masuk ke dalam ruang dan waktu menjadi sama dengan manusia. Tapi Yesus yang prainkarnasi tidak sama dengan manusia, dia sama dengan Allah. Bersama-sama Allah tadi. Maka tidak ada yang jadi di kolong langit ini kalau tidak disabdakannya. Nah, itulah Yesus Kristus Sang Pencipta itu. Yang rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia sehingga dia mendowngrade sekali lagi. Dia mendowngrade ya klasifikasinya sebagai penghuni sorga menjadi penghuni dunia, sebagai Sang Pencipta menjadi ciptaan. Ia rela membatasi dirinya padahal dia Allah yang tidak terbatas. Karena dialah yang menciptakan langit bumi. Segala sesuatu itu ada karena dia, termasuk makhluk sorgawi itu. Itu dikatakan dalam Kolose. Betapa dia yang utama dari segala sesuatu yang dicipta Allah. Nah, saudara-saudaraku, jadi Yesus bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Ya, ini patut untuk kita pahami. Dia bukan ciptaan mula-mula seperti pemahaman sekelompok orang, khususnya saudara-saudara dari Saksi Yehova. Tidak begitu. Itu beda bumi langit. Ya. Nah, oleh karena itu, Yesus yang adalah pencipta itu, yang kalau ada orang membaca di dalam Wahyu 3:15 lalu menerjemahkan bahwa ia yang permulaan dari ciptaan. Lalu bilang, ini yang mula-mula dicipta, itu salah. Permulaan dari ciptaan adalah penyebab dan bukan akibat. Dia yang memula-mulai adanya ciptaan. Itu cocok dengan 1 Yohanes 1. Karena Wahyu pun ditulis oleh Yohanes yang sama. Tentu dia menulis dengan bahasa yang sama, maksud yang sama, dengan otak yang sama. Otak kita yang membuat itu jadi kacau balau, kan begitu. Nah, kita mesti tunduk pada kebenaran itu. Lalu ada yang lari ke Amsal, aku permulaan dari ciptaan Allah, kan begitu clear ya. Padahal kalau dibaca istilah apa dari ciptaan, bahasa Indonesia menerjemahkannya ciptaan. Padahal dalam Ibrani kata kana mengandung 3 hal. Ya, diciptakan, dilahirkan, dimiliki. Ya, itu ada kata 3. Sehingga
Di dalam bagian itu seharusnya terjemahannya itu lebih tepat kalau dikatakan dilahirkan. Ya, berasal dari. Ya, Kain dilahirkan dari rahimnya Hawa. Ya, itu kalimat yang ada di situ. Nah, nanti itu sejajar dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bahwa Kristus itu diperanakkan dalam konteks nanti. Bagaimana lagi kita pahami ketika dia inkarnasi itu. Nah, sekarang tenang dulu, lalu kita mulai melihat. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman, dia ada ya sebelum waktu ada. Dia ada melintasi ruang dan waktu. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Di beradanya di kekekalan, dia bersama-sama dengan Allah. Tempatnya jelas dan bukan misterius. Dan dia adalah Allah. Sehingga dia bukan pribadi di bawah Allah. Dia pribadi yang adalah Allah itu sendiri. Menyatu satu dengan kualifikasi yang luar biasa dalam kemahaannya. Jadi bukan matematika dua, jangan lupa. Allah bisa ada di mana-mana, tapi Allah itu satu, bukan? Tidak berarti karena Allah di mana-mana Allah itu banyak. Ya, karena memang Allah di dalam keberadaannya melebihi dan melintasi kita. Tidak ada yang bisa mengurung dia. Nah, sekarang segala sesuatu dijadikan oleh dia, maka dia sang firman, yaitu Kristus menjadikan segala sesuatu. Nah, maka seperti yang saya katakan tadi, dalam kitab Kejadian tidak ada yang jadi tanpa firman Allah. Allah dan firman itu sangat kental terasa di sana. Tidak dipisahkan karena memang itu adalah Allah berfirman. Maka kemudianlah Yohanes menjelaskan apa yang Allah firmankan. Disitulah sang firman ada bersama dengan Allah menjadikan segala sesuatu di kolong langit ini. Dan tidak ada yang jadi di kolong langit kalau bukan karena dia. Dengan segera kita menemukan terang benderang dalam Yohanes pasal 1 ini. Maka Yesus Kristus sang firman itu bukan saja kumpulan sabda, tetapi adalah penggerak, pencipta yang berkuasa. Nah, ini menjadi perlu saudara-saudara untuk kita mengerti. Maka kalau digambarkan firman itu mendidik, firman itu membentuk, firman itu mengubah. Karena memang ada kuasa di dalamnya. Ya. Firman yang kita tinggal Alkitab tentu bukan Alkitab Tuhan Yesus, bukan. Pribadi Tuhan Yesus bukan itu. Tetapi, apa yang sudah ada pada diri kita ketika kita percaya padanya oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus, maka oleh Roh Kuduslah kita dipimpin, diberi kuasa untuk mengerti kebenaran itu. Maka Kristus yang hadir menjadi aktualisasi dari perjanjian lama. Harapan itu telah menjadi kenyataan. Nubuatan itu telah digenapi. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini menjadi amat sangat penting untuk kita memahami, untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perenungan di dalam keimanan orang percaya, inilah yang perlu dipikirkan. Yesus Kristus sang firman hidup itu. Itulah dia. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang jadi tanpa dia. Jadi Allah berfirman, jadi tampak satu, bukan? Allah berfirman. Tetapi Allah yang dan berfirman itu, sejak semula Allah dan berfirman yang menyatu itu menjadikan segala sesuatu. Jadi jangan bilang Allah Bapa itulah pencipta, lalu Yesus itu hanya juru selamat. No. Yesus itu juga pencipta. Di kekekalannya. Lalu dia sang pencipta datang menjadi sama dengan manusia. Nah, disitulah keunggulan besarnya cinta kasih karena dia rela mendowngrade, menurunkan, merendahkan dirinya. Sang pencipta menjadi ciptaan. Nah, ini mesti kita mengerti penuh sehingga kita jangan terjebak pada pengkotakan seakan-akan Allah lah yang menciptakan, lalu Yesus bukan pencipta tapi penebus, lalu Roh Kudus bukan penebus tetapi menjadi penolong. Ya. Nah, kemudian orang bermain-main dengan segala asumsi-asumsi itu. Itu sangat menakutkan. Ya, Roh Kudus adalah Allah yang menyatakan diri dalam pimpin menuntun kita di kehidupan kita. Ya, dia adalah pribadi, bukan nafas Allah, bukan kekuatan Allah. Dengan jelas, Yesus sendiri mengatakan, aku akan minta seorang penolong. It's a personal. Pribadi Roh Kudus. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, Yesus Kristus sang firman yang hidup itu. Sang firman yang berkuasa itu, itulah yang datang pada kita. Maka firman-Nya yang kita dengar dengan kuping itu adalah firman yang berkuasa, bukan asal.
Sehingga apa yang ada di dalam Alkitab tertulis dan kita baca, ini bukan bacaan atau tulisan asal. No. Ini tulisan yang menghidupkan kita, tulisan yang menebus dosa kita. Lalu muncul pertanyaan, kenapa ada orang baca? Ada yang bisa ngerti, ada yang nggak bisa ngerti. Bisa mengerti Alkitab itulah anugerah. Karena kita diberikan anugerah untuk mengerti. Itu pertolongan Roh Kudus. Bisa mengerti, kemudian orang mengerti, tapi tidak mau menjalankan. Artinya, firman itu sepertinya tidak berkuasa untuk mengubah dia. No. Dia diberi pengertian dan dia tidak menjalankan. Itulah akan menjadi penghukuman. Tetapi orang ini akan dihukum karena tidak menjalankan apa yang mestinya. Tetapi orang yang percaya oleh Roh Kudus, ditolong untuk mengerti dan juga ditolong untuk melakukan, maka dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Taulah kita mana orang yang membaca dan melakukan firman, yaitu mana yang sungguh-sungguh anak Tuhan yang hidup dalam firman itu. Itu loh saudara-saudara. Karena itu semua orang boleh menjadi pendeta, semua orang boleh berkhotbah, silakan saja. Tapi apakah Anda adalah orang yang hidup di dalam firman di dalam kita? Itu akan tampak nyata dari buah-buahnya. Wow, keren ya Alkitab. Sehingga tidak ada orang yang bisa menyembunyikan diri, tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Apa yang menjadi kehendak firman. Maka hidup kita akan diuji dan diukur oleh firman. Kita akan masuk surga atau masuk neraka. Kan tentu karena kalau kita percaya, kan kita masuk surga toh, kalau ditebus Kristus. Tetapi kalau cuma ngomong percaya lalu semua masuk surga, masa iya? Kan tidak, bukan? Karena Yesus bilang tidak semua orang menyebut nama aku Tuhan, Tuhan masuk surga. Jadi nggak semua orang Kristen masuk surga. Oke, tidak semua pendeta masuk surga. Ya, ahli Taurat tidak masuk surga. Ya, Yudas tidak masuk surga dan masih banyak yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang masuk surga siapa? Adalah orang yang percaya kepada firman dan melakukan. Karena firman itu berkuasa di dalam dirinya, menguasai dia, menuntun, membimbingnya. Itulah. Oleh karena itulah makanya dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Bukan buah hidup kita, bukan perilaku baik menyelamatkan kasih karunia Kristus. Tetapi orang yang menerima kasih karunia Kristus tidak mungkin tidak baik. Nah, ini penting untuk kita mengerti. Sehingga sistem logika yang dibangun itu harus ada dalam prinsip kebenaran itu. Nah, itulah firman Tuhan. Oleh karena itu saudara tidak bisa dan tidak perlu mengklaim bahwa saudara banyak khotbah sana sini, pergi sana sini, misalnya ya kita misi kemana-mana, silakan saja. Itu bisa jadi hobimu, itu bisa jadi kebiasaanmu. Banyak orang yang suka naik gunung, banyak orang yang suka keluar masuk ke hutan. Sekarang jadi misi. Cocok dengan hobinya keluar masuk hutan. Tapi sebetulnya dia itu bukan misi dalam pengertian yang sesungguhnya. Tetapi dia sedang melakukan apa yang menjadi kegairahannya, apa yang menjadi kesukaannya. Itu beda, saudara-saudara. Ya. Maka orang-orang yang mengerti firman tadi melakukan, itulah hidupnya dikuasai oleh firman itu. Dikuasai oleh Kristus Yesus itu. Sehingga dia selalu mengayunkan langkah terarah pada tempat mana yang Tuhan mau. Maka kita mengingatkan supaya kita berpikir seperti perkara di atas, seperti Kristus berpikir. Jangan pikirkan perkara di bumi ini. Jangan otak kita ini hanya melulu bagaimana kemudian kita menjadi orang kaya raya, bagaimana kita dapat ini, dapat itu dalam bertuhan. Nah, itulah kita. Terlalu recehan. Seharusnya dalam bertuhan adalah bagaimana kita bisa hidup sesuai kehendaknya, melakukan apa yang dia mau. Karena Alkitab sudah bilang jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan kau ribut dengan tambahannya, tapi ributlah akan kebenarannya. Waduh. Inilah keimanan kita, inilah kekristenan yang harusnya kita tumbuh kembangkan. Nah, karena itu menjadi amat sangat penting bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita di dalam keimanan kita, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Biarlah masing-masing kita mengukur diri sejauh mana Sang Firman hidup Yesus Kristus itu menguasai kehidupan kita dan kita ada di dalam dia di dalam kita, sehingga hidup kita selalu seturut dengan kehendaknya. Dia yang sudah menjadikan kita, dia yang sudah menyucikan kita, dia yang sudah memelihara kita dan menuntun kita memberikan arah jalan yang tepat. Semoga kita menjadi bijak mengerti firman dan menjalankan sepenuhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan memohon belas kasih-Mu. Tuntun kami, bimbing kami di jalan kami, supaya terus berjalan di dalam-Mu dan hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu.
Ampunkan dosa salah lemah kurang kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, firman hidup, kami berdoa, memohon dan menaklukkan diri. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.